SN. Beliau mengajar di 2 sekolah Pak ya? Satu sekolah. Beliau mengajar di 1 sekolah. Hanya di sini di Asrama Bina Islam Asrama Plus di Sarua. Beliau sebagai guru kesenian yang mengajarnya seminggu berapa kali Pak? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu boleh Pak saya bertanya ya? Apa dampaknya pembelajaran di masa pandemi ini Pak? Sebelum kita menginjak atau saya menjawab tentang dampak positif atau negatif tentang pembelajaran daring, kita harus melihat dulu kenapa daring itu dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan bahwa karena pertimbangan pandemi COVID-19, maka pembelajaran di sekolah-sekolah harus dilakukan dengan daring dengan menggunakan media internet, baik itu aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi yang lain seperti WA juga, Classroom. Seorang guru atau pengajar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tentu saja dengan tidak adanya tatap muka, maka dampak-dampak yang akan terjadi adalah satu, tidak ada hubungan emosional antara murid dan guru dikarenakan tidak ada tatap muka. Dampak negatif yang pertama. Yang kedua, mungkin pemberian materi dalam tanda petik mungkin bisa sedikit kurang maksimal. Terus pembimbingan langsung tentang koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan atau perbedaan salah pandang, persepsi tentang materi yang diberikan oleh guru pun itu mungkin komunikasi sangat terganggu dibanding dengan tatap muka. Orang anak bisa mengajukan pertanyaan langsung, itu saja. Terus dampak negatif yang lain adalah dikarenakan daring ini melibatkan orang tua dan keberadaan daring itu dilakukan mayoritas di dalam rumah, di mana satu, situasi rumah yang tidak kondusif akan mengganggu jalannya proses pembelajaran. Kedua, keberadaan orang tua sebagai pembimbing atau yang menyertai proses belajar mengajar terkadang memiliki masalah dengan pekerjaan. Artinya memang tidak sepenuhnya orang tua bisa mendampingi siswa. Selanjutnya, dampak negatif yang lain adalah adanya gangguan emosional, emosi, marah-marah atau mungkin cekcok dikarenakan kondisi komunikasi yang kurang bagus dengan anak. Maka itu yang terjadi bahwa memang persoalan umum bahwa kebanyakan mayoritas ibu-ibu yang selalu atau bapak-bapak yang mungkin bisa menyertai anak-anak terjadi sedikit ada masalah psikologis. Tapi kebanyakan ibu-ibu ya. Kenapa? Kebanyakan ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu. Biasanya orang tua, bapak-bapak kan pada kerja mungkin. Ibu-ibu yang banyak di rumah otomatis seorang ibu harus mendampingi. Walaupun memang kan terkadang wawasan tentang pendidikan atau materi yang diberikan oleh guru atau yang diajarkan kepada murid, sebagian ibu-ibu mungkin tidak mengerti. Gitu. Jadi memang tugas ibu-ibu seperti itu mungkin hanya mendampingi, membuat anak-anak memberikan wejangan agar serius belajar, mengontrol anak-anak agar tidak melakukan hal-hal yang lain pada saat belajar. Gitu. Yang terjadi kadang-kadang dampak yang negatif itu kan karena kan tidak ada kontrol dari guru secara langsung, maka fokus pembelajaran itu menjadi terkendala. Ada saja mungkin ketika guru menerangkan, ya menonton TV atau chatting-chatting dan sebagainya, itu persoalan yang memang terjadi bukan hanya di kalangan anak-anak dewasa seperti SMA. Itu anak SD kita tahu kita lebih berat karena harus di samping membimbing atau menyertai tentang proses belajar itu, karena memang satu hal yang paling urgent bagi ibu
mentalitas anak harus betul-betul dipertimbangkan gitu. Kelakuan anak-anak, disiplin, sikap disiplin anak-anak pada saat belajar gitu. Yang terjadi situasi jadwal pembelajaran atau proses belajar seperti kita main gitu kan di rumah, maka kadang-kadang itu materi tidak nyampe. Namun dampak positifnya adalah quality time seorang ibu dengan anak itu yang dekat. Dimana memang biasanya kalau misalkan tatap muka, anak berangkat pagi-pagi ketemunya malam-malam gitu dan sebagainya, atau sore-sore dan sebagainya. Dampak positif yang lain, seorang anak menjadi mandiri. Itu bagi anak yang betul-betul serius ingin istilahnya prestasinya bagus, otomatis secara mental, inisiatif, terus pola pikir mereka mahasiswa seperti itu akan betul-betul mencari peluang-peluang atau sumber-sumber yang berhubungan dengan materi yang diberikan itu secara komprehensif dan akan mengeksplor semua sumber-sumber pembelajaran, baik itu di Google atau di YouTube dan sebagainya sebagai bahan tambahan atau bahan rujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar. Salah satunya itu dampak positif dan negatif. Itu untuk pembelajaran lihat YouTube, terus itu maksudnya gimana Pak? Apa dia harus menonton fokus? Apa ada laporan tulisannya bagaimana? Ya kan setiap guru punya metodologi atau cara mengajar yang berbeda, disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Seperti saya, karena saya mengajar musik tradisional, artinya memang salah satu kendala saya tidak dapat tatap muka karena memang di sekolah ada gamelan, ada 2 set gamelan, ada gamelan jagung, ada kecapi juga, ada yang lain. Sementara anak-anak tidak punya. Jadi selama ini fasilitas yang ada di sekolah saya tidak gunakan. Karena kalau saya mengajar gamelan tidak ada alatnya, nggak mungkin kalau praktek harus langsung praktek menabung. Tapi saya mencari materi yang bisa dilakukan anak-anak. Salah satu adalah suling. Kalau suling kan itu bisa, suling merupakan alat musik individu yang bisa dipelajari oleh sendiri dengan bantuan notasi-notasi yang saya buat di YouTube atau saya mungkin kirim lewat WA notasinya. Ya, yang seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk sekarang untuk praktek memainkan alat. Ya mungkin untuk alat suling apa ya bisa dimainkan di rumah, jadi Bapak teh ngasih arahan, materi, notasi. Kan saya membuat metodologi atau tutorial yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Seperti misalkan anak-anak disuruh memainkan salah satu lagu yang saya udah buat notasinya, terus ada demonya juga di sini. Jadi anak-anak bisa melihat, mengikuti apa yang ada di video untuk memainkan alat-alat, terutama suling ya, alat suling dengan sendiri. Bahkan banyak yang berhasil. Salah satunya anak yang saya pilih malah sekarang udah di YouTube. Itu udah hasilnya dari daring yang memang anak-anak concern. Yang jadi masalah kan tidak semua anak-anak concern dengan pembelajaran. Bagi anak-anak yang betul-betul ingin istilahnya mengembangkan bakat dari bidang seni, tentu saja itu motivasinya ada. Ketimbang yang anak-anak yang hanya hadir mengabsen tapi tidak ada motivasi untuk belajar. Jadi anak-anak yang belum ini jadi gimana ya? Ya semacam malas Pak ya. Malas asal-asalan aja. Ya itu mungkin dampak negatifnya itu. Salah satunya anak-anak kita tidak bisa mengontrol keberadaan mereka di sana, di tempat mereka belajar. Gitu. Salah satu kendala yang lain memang kadang-kadang seorang anak tidak bisa mengikuti secara maksimal karena memang tidak punya kuota. Karena rata-rata daring itu baik Zoom atau Google Class atau apa itu butuh internet. Kalau tidak ada internet, terputus semua informasi instruksi dari guru tidak bisa diakses. Dan itu memang kendala yang utama. Untuk kendala itu Pak, kota. Kalau siswa yang nggak punya kota, itu untuk pembelajarannya disimpan apa di sambung yang lain gitu? Itu siswa dalam melakukan selama tidak ada tugas mungkin
siswa bisa bertanya-tanya atau mungkin berkomunikasi lewat WA suatu saat dengan teman-temannya, atau mungkin meminta sumber yang diberikan atau materi yang diberikan pada saat ini. Sementara dia tidak bisa, mungkin dia bisa pinjam handphone yang orang lain untuk menanyakan materi yang diberikan oleh si pengajar pada hari ini misalkan. Dan itu tugasnya bisa menyusul. Ketika dia punya kuota, maka itu kebijakan dari guru, terutama dari saya, untuk tidak terlalu membebani, karena memang kondisi ekonomi orang tua saat ini lagi mungkin lagi agak bermasalah. Jadi hanya beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Kebijakannya tugas menyusul, atau kita memberikan materi offline, atau suatu saat nanti mungkin kalau penting-penting amat kita telepon bukan lewat jalur WA, tapi telepon langsung menggunakan SIM card gitu. Kalau memang itu sangat penting gitu. Tapi pada saat ini ya memang itu kondisinya gitu. Karena bagi anak-anak yang tidak punya kuota, ya itu otomatis masalah yang utama itu. Satu lagi Pak ya. Oke. Untuk orang tua biasanya kalau pembelajaran daring atau ya semacamnya ya daring lah, karena sekarang zaman apa ini, ada enggak orang tua yang protes, saya mau nggak mau Daring tetap ya, buka misalnya. ada nggak yang kayak gitu? Sementara ini belum ada. Yang paling keluhan-keluhannya adalah seperti saya kan menyarankan anak atau murid untuk membeli alat musik suling. Alat musik suling kan murah, yang sekitar 20 ribuan atau 15 ribu juga ada gitu. Tapi seperti kita lihat bahwa tidak setiap anak itu mampu membeli pada saat itu gitu. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin datang gajiannya minggu depan gitu, dapat uangnya minggu depan. Nah itu kebijakan guru memberikan tenggang waktu untuk seadanya, nanti kalau ada uang baru. Tapi anak harus mengikuti setiap pertemuan tugas-tugas apa yang diberikan oleh guru itu dicatat. Terus misalkan sumber-sumber apa yang guru itu berikan, misalkan ini kalian harus masuk ke YouTube, ke channel YouTube, cari. Nah, itu setiap instruksi itu harus dicatat gitu. Akhirnya nanti kalau misalkan dia sudah benar sulit, dia bisa menyesuaikan, dia bisa mengikuti pelajaran di luar waktu jadwal yang saya berikan. Tapi memang itu yang harus dilakukan guru adalah memberikan suatu kebijakan untuk hal-hal yang bersifat memang pokok ya, seperti masalah keuangan dan sebagainya. Berarti untuk videonya bukan video bikin apa atau video yang lain gitu? Enggak, untuk sementara ini kan saya membuat tutorial. Jadi anak-anak itu mempelajari suling melalui notasi yang saya buat. Notasi itu dengan ada notasi dan ada suara sulingnya. Di satu yang lain ada memang minus one yang bisa mereka latihan sendiri untuk menambah kepekaan terhadap atau penguasaan terhadap materi. Jadi samping itu memang metode yang saya buat sangat mudah dan gampang bisa dipelajari sendiri di luar jadwal. Dan itu memudahkan anak siswa untuk istilahnya konsentrasi dengan materi yang saya berikan, atau saya memberikan kemudahan dengan bantuan metodologi yang mudah untuk anak-anak. Di samping itu memang yang paling penting adalah anak ini pembelajaran praktek, komunikasi tanya jawab, apa yang tidak dimengerti oleh anak itu harus ada. Kan sebagian guru mungkin ketika memberikan tugas dia kemana? Kalau saya aktif, apa misalkan ada WA lewat jalur pribadi menanyakan sesuatu yang tidak mengerti, saya jawab waktu itu. Karena itu yang kesempatan yang kita punya, gitu. Komunikasi siswa dengan anak itu harus langsung sebagai dedikasi kita bahwa kita sedang melakukan tugas mengajar. Begitu. Sekian Pak ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah menjelaskan semua pertanyaan saya. Terima kasih juga untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama. Telah menyempatkan saya. Sudah Pak ya, sebagai
Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya sedang berada di SMA Al Bidayah. Saya berada dengan guru dari SMA ini. Saya boleh sedikit komentar Pak ya? Boleh. Saya dari IKIP ada tugas untuk kegiatan KKN. Boleh langsung kita Pak ya? Boleh, silakan. Apa dampak pembelajaran dari masa pandemi ini? Dampak dari pembelajaran sih banyak ya, baik itu dampak positif atau negatif. Ya. Tapi selama ini yang paling banyak ya tentunya yang dampak kurang baiknya gitu ya, Iya, dari iya. pembelajaran. Dari mulai pembelajaran yang kurang efektif, siswa kurang merespon, juga kendala-kendala yang lain. Positifnya ya mungkin orang tua bisa lebih tahu bagaimana anaknya ketika belajar, sikap anak ketika Iya, belajar iya. dan sebagainya. Kalau berhubungan dengan dampak banyak gitu ya, banyak yang kurang ini. Tapi ada enggak seperti orang tua yang protes, saya mah nggak mau ada pembelajaran daring. Ada nggak yang seperti itu? Kalau orang tua yang protes selama ini paling yang mengusulkan, yang bertanya gitu. Kapan ini sekolah mau ada tatap muka, udah bosan daring terus gitu ya. Ada juga orang tua yang kemarin sempat nelpon, Pak, saya tuh nggak ngerti pembelajaran online. Iya. Anak pun kurang mengerti pembelajaran online, gimana solusinya? Nah, sekolah memberikan solusi, silakan datang ke sekolah, tapi konfirmasi dulu ya, misalkan anak itu tidak mengerti silakan datang ke sekolah. Sekolah menyediakan fasilitas ini, difasilitasi anaknya. Kalau anaknya tidak mengerti dari medianya, kita bimbing. Di sekolah Al Bidayah itu ada tim IT namanya. Iya. Tim IT ini tim yang khusus membantu proses pembelajaran dari bidang IT-nya. Nah, kita di sana dibantu difasilitasi untuk siswa yang mengalami kendala itu. Ada enggak siswa dalam pembelajaran daring? Kan ternyata ada yang malas gitu ya, malas, terus alasannya nggak ada kuota, itu ada nggak semacam begitu? Kalau anak yang males sekarang tuh banyak ya, Pak. Karena mungkin dampak kejenuhan belajar selama ini daring, sudah hampir 2 tahun dia belajar daring. Iya, iya. Mungkin ada titik jenuh dia belajar, akhirnya kurang responsif dalam pembelajaran, gitu ya, kurang semangatnya itu berkurang untuk belajar. Hanya dari itu di sini peran guru BK sangat penting ya, menelusuri itu. Kita sekolah bekerja sama dengan orang tua, Iya, iya. senantiasa menjalin komunikasi dengan orang tua untuk menanggulangi itu. Untuk masalah kuota memang ada beberapa yang siswa, Pak, mohon maaf kuotanya habis, Pak, mohon maaf tidak ada kuota dan sebagainya. Kalau memang tingkat ekonominya memang tidak mampu untuk membeli kuota, ya tadi kita sarankan untuk datang ke sekolah, tapi dengan prokes yang ketat gitu ya. Atau kemarin kita mengusulkan ada beberapa provider yang kerjasama ya kita kasih. Terus ini Pak, untuk pembelajaran untuk yang terlambat atau yang nggak mengikuti, ya seperti itu asalnya nggak ada kuota. Nah, untuk pembelajaran yang udah dilakukan, terus si siswa disuruh mengulang pelajaran. Kalau itu biasanya ketika lepas kenaikan kelas kita kan diberikan ada rapat verifikasi siswa yang naik atau tidak. Nah, ketika memang siswa itu banyak pelajaran-pelajaran yang nggak tuntas, dari kehadiran dia kurang, terus nggak ikut PTS atau PAS gitu ya. Nah, itu tidak langsung dicap tidak naik kalau itu. Begitu. Jadi
kita berikan dulu pembinaan khusus. Jadi sebelum dia naik, dia masuk dulu ke kelas pembinaan. Di sana dibina, kedisiplinannya kita naikkan, dimotivasi dan sebagainya. Ketika di kelas pembinaan dia bisa lebih baik, bisa menyesuaikan, baru dia dinaikkan. Jadi mungkin dia untuk adanya pembelajaran daring, mungkin sikap emosional siswa mungkin lebih berkurang Pak ya, gitu ya. Ya, kalau sekarang yang dilihat ya karena memang jenuh dari terus, semangatnya mulai memudar, dia mulai mencari kegiatan yang lebih seru daripada belajar. Sekian Pak untuk pertanyaan saya. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya datang ke sekolah ini, dan terima kasih juga Bapak telah menyempatkan waktu untuk wawancara. Ya, terima kasih Pak. Ya, enggak, sama-sama.